Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama Ibu Fitria Agustina, biasa dipanggil Ibu Fitria. Ibu adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Silahkan kalian siapkan alat tulis untuk pelajaran hari ini. Nah, simak video selanjutnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi merupakan perpindahan atau perubahan, sedangkan geometri merupakan ilmu matematika yang berhubungan tentang titik, garis, bidang, maupun ruang. Maka transformasi geometri merupakan perpindahan atau perubahan suatu titik, garis, bidang, maupun ruang. Nah, dalam transformasi geometri terdapat refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi atau pencerminan? Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian bercermin? Nah, ketika kalian bercermin, apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat diri kalian sendiri di cermin? Nah, yang kalian lihat di cermin tersebut adalah bayangan dirimu sendiri. Sekarang, kita coba masuk ke materi. Pengertian refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Bayangan pada suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Bisa dilihat pada gambar ini. Misalkan titik C dengan cermin AB memiliki bayangan D. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada sifat-sifat dari bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat dan kita jelaskan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, dari sini kita lihat objeknya adalah ini. Bentuknya sama dengan bayangan dari objeknya ini. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Misalkan objek memiliki jarak S, sedangkan bayangan objek memiliki jarak S aksen. Nah, jaraknya adalah sama. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, objek berhadapan dengan bayangan objeknya sendiri, karena ini cermin. Selanjutnya, kita masuk ke rumus umum refleksi beserta contohnya. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, yaitu AXY dicerminkan maka jadi A aksen X, negatif Y. Nah, di sini ada gambar. Kita misalkan AXY-nya sama dengan A sama dengan 2,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, maka cerminannya adalah A aksen X, negatif Y. Di sini Y-nya mengalami perubahan karena berpindah dari ini ke sini. Jadi kita masukkan nilainya 2,2 menjadi 2,-2. Contoh. Tentukan titik bayangan jika titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Dari tadi kita bisa menyelesaikan AXY dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi kita sudah tahu rumusnya adalah A aksen X, negatif Y. Maka kita masukkan lagi tadi Y-nya yang berubah. Maka A aksen sama dengan 2, negatif 3. Nah, pada gambar bisa kita lihat. Kita masukkan nilainya A 2,3, 2,3 di sini.
dicerminkan terhadap sumbu X yang ini, maka hasilnya adalah A aksen 2, negatif 3. Tadi karena di sini adalah sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah dari Y sama dengan 3, jadi Y sama dengan negatif 3. Selanjutnya yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu AX, Y. Dicerminkan, maka jadinya adalah A aksen negatif X, Y. Nah, pada pencerminan terhadap sumbu Y, gambarnya adalah ini. Nah, jika yang jadi cermin adalah sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Karena apa? Karena di sini, cerminnya di sini. Cermin garis Y. Nah, A aksennya sama dengan negatif 2, karena A sama dengan 2,2. Ini yang berpindah adalah X. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Tentukan titik bayangan jika A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, jika direfleksikan tadi, maka X-nya yang berubah. Di sini ya, misalkan A 2,3, maka refleksinya terhadap sumbu Y adalah A negatif 2,3. Bisa dilihat pada gambar seperti tadi. Sini A 2,3 karena berpindah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya berubah, Y-nya tetap. Selanjutnya pencerminan terhadap titik asal 0,0. A, X, Y dicerminkan, maka A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Nah, misalnya A 1,2. Dicerminkan terhadap titik asalnya adalah 0,0 di sini. Karena dicerminkan, maka titik pencerminnya adalah, atau bayangannya adalah A aksen negatif 1, negatif 2. Karena titik X dan Y-nya berpindah. Jarak antara A ke cermin sama dengan jarak antara A aksen ke cermin. Contohnya, tentukan titik bayangan jika A 2,3 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0. Penyelesaiannya seperti tadi, seperti yang kita tahu, masukkan saja nilai A 2,3 ke rumus dari refleksi terhadap O 0,0, yaitu AX, Y direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, maka A aksen negatif X, negatif Y. Jadi A 2,3 hasilnya adalah A negatif 2,3. Bisa lebih jelas dilihat pada gambar. A 2,3 ini direfleksikan terhadap cerminnya O, maka jadi A negatif 2,3. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu AXY menjadi A aksen Y, X. Lihat pada gambar. Kenapa jadi terbalik seperti ini? Karena garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah garis yang titik-titik merah ini. Misalkan AXY A 1,2 kita masukkan ke dalam rumus, maka A aksennya adalah 2,1. Masuk ke contoh. Tentukan titik bayangan jika A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. AXY tadi kita masukkan ke rumus, A 2,3 dimasukkan ke rumus, jadi A 3,2. Kita lihat, masukkan ke sini. Garisnya sama, garis Y sama dengan X seperti ini. Karena jika Y-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1, maka di sini titik.
bisa kita buat titik, maka garis Y sama dengan X adalah ini. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah AXY menjadi A aksen negatif Y, negatif X. Seperti yang tadi, Y sama dengan X, maka ini dibalik juga, cuman ini negatif. Rumusnya sama, kita masukkan A1,2, maka hasilnya adalah A aksen negatif 2, negatif 1. Contohnya, tentukan titik bayangan jika A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ya negatif X. Jadi di sini titik bayangan A 2,3, kita masukkan A 2,3-nya ke sini, maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2. Nah, pada gambar kita masukkan titik A 2,3 dan garis Y sama dengan negatif X adalah garis merah ini, maka bayangannya adalah A aksen negatif 3, negatif 2. Ingat ya, jarak A ke cermin dan jarak A aksen ke cermin adalah sama. Kemudian di sini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, garis Y sama dengan H, yaitu kita misalkan H ini sama dengan angka. Misalkan di sini pada gambar H-nya sama dengan 2. Nah, 2 ini dimasukkan ke dalam rumus 2H, kurang Y. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, A X Y adalah A aksen X, 2H kurang Y. Kenapa? Karena Y di sini yang berubah, maka di sini kita hitung lagi Y-nya. Misalkan tadi Y sama dengan H, H-nya sama dengan 2, dan kita tahu A 1,1, maka kita masukkan satunya tetap, dan Y-nya berubah. Misalkan tadi kan di sini ada Y sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 ini sama dengan 4. 2 kali 2 4 dikurang Y. Y-nya di sini adalah 1. Ini ya Y. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Contoh, tentukan titik bayangan dari titik A 2,3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. Titik bayangan dari titik A 2,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan H, yaitu Y sama dengan 4, H sama dengan 4 tadi. Maka kita masukkan lagi ke rumus yang ini tadi. Kita masukkan 2 tetap, karena di sini X-nya tetap. Masukkan nilai Y sama dengan 4 tadi di sini. Di sini 4. 2 kali 4, 8 dikurangi Y, Y-nya sama dengan 3. Berarti 8 kurang 3 sama dengan 5. Kita masukkan ke gambar, titik A 2,3, tadi terhadap garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4 ya ini. Maka bayangannya adalah aksen negatif 2,5. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini cerminnya adalah garis X sama dengan 3. Berarti H-nya adalah 3. Karena X di sini sama dengan H, maka X-nya di sini yang kita transformasikan atau kita rubah. Nah, di sini kan tadi sudah ada garis cermin X sama dengan H. Kita cerminkan A11, A1,1. 1 tadi misalnya tadi kan di sini X-nya H-nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan 2 dikali 3.
2 dikali 3 sama dengan 6, dikurang X yang ada di sini, kurang 1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Sedangkan Y-nya tetap. Jadi di sini 1 Y-nya, maka di sini tetap 1. Kita masuk ke contoh. Tentukan titik bayangan dari titik A 3,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, penyelesaian jadi kita masukkan nilai X sama dengan 4 ke H. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurang X. X-nya kita tahu di sini adalah 3. Jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Dan nilai Y di sini tetap. Saat kita masukkan ke gambar, kita buat dulu garis cerminnya. X sama dengan 4. Jadi ditarik garis lurus ya. Dx sama dengan 4, tegak ke atas. Nah, masukkan nilai A 3,3 dan transformasinya setelah kita hitung tadi, A aksen sama dengan 5,3. Terima kasih, semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan dapat dipahami. Maaf atas kesalahan atau kekurangan yang Ibu jelaskan. Terima kasih.